Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang darah daging, warisan dan kekuasaan. Cerita ini ditulis oleh @QWERTY Typing, dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca dari cerita QWERTY Typing, bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja, dan inilah Darah Daging, Warisan dan Kekuasaan bagian 1. Sudut pandang Kevin. Vin, ibu tuh sebenarnya berat banget harus cerita ini ke kamu. Di umur kamu sekarang, mungkin kamu tidak akan pernah paham akan keadaan keluarga akhir-akhir ini. Tapi kamu sudah dewasa, Vin. Bahkan tahun ini, keinginan kamu kuliah, ibu ragu, Vin, ucap ibu sambil mengelus kepalaku yang sedang duduk di teras rumah. Kevin juga paham, Bu. Apalagi ayah akhir-akhir ini terlihat tidak biasanya, dan banyak sekali teman-teman ayah yang berkunjung ke rumah. Ada apa sih, Bu, sebenarnya? Tanyaku. Ayah bangkrut, Vin. Hutang ke bank dari perusahaan ayah tidak bisa dibayar lagi. Ayah sudah mencari investor kemana-mana, tapi ayah gak dapet, Vin, jawab ibu sambil meneteskan air mata. Aku hanya bisa terdiam baru kali ini selama aku lahir dari rahim yang aku sebut malaikat ini. Aku harus melihat air matanya perlahan turun membasahi pipinya. Tatapannya pada wajahku sangat berat, seolah kalimat yang barusan keluar adalah kalimat yang tidak mau ibu ucapkan sama sekali. Ibu sudah menghubungi sana-sini saudara ayah dan ibu, tapi semuanya tidak bisa bantu, Vin. Akhirnya ibu ini terpaksa. Bulan terakhir kita di sini, Vin, di rumah ini, ucap ibu kemudian. Tidak ada satu ucapan pun yang berani aku keluarkan lewat mulutku ini. Seperti tidak menyangka keadaan jauh berbalik dan serba mendadak. Aku hanya diam ketika ibu memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Dan baru kali ini pundakku berguna menjadi sandaran untuk ibu. Malam ini di tahun 2009 adalah malam terberat, bercampur aduk dengan ambisiku, cita-citaku, adikku Bayu, keluarga, dan kalimat yang barusan ibu ucapkan. Tidak ada yang membantu satupun dari saudara. Hanya pikiran itu yang membuatku melamun, menatap kosong atap kamar. Perlahan air mataku juga menetes dengan sendirinya. Padahal tujuan universitasku di kota J dan di kota B sudah sangat aku persiapkan segalanya. Karena tahun ini aku baru saja lulus sekolah menengah kejuruan dengan nilai dan prestasi yang membuat ayah dan ibu bangga. Hari-hari selanjutnya di bulan 5 tahun ini sangat berat. Tidak ada lagi yang aku kerjakan, hanya bermain dengan Bayu yang tahun ini juga dia harus masuk sekolah menengah pertama. Hanya bermain PlayStation saja menghabiskan waktu. Kak, kenapa ayah di rumah terus ya? Biasanya kerja, terus ketemu Bayunya cuma malam aja, tanya Bayu dengan polosnya. Ibu udah cerita, ntar tanya aja sama ibu, jawabku dengan tenang. Padahal hati ini sudah tidak kuat untuk menjelaskan. Malam ini, setelah ibu keluar dari kamar Bayu, terdengar suara pintu rumah terbuka. Aku lihat ayah yang berjalan lemas mendekat padaku, tapi tidak ada suara mobil yang aku dengar.
Belum tidur, Vin? Tanya ayah sambil duduk di dekatku. Belum ya, masih main game ini, ucapku singkat. Coba simpan dulu laptopnya. Ayah mau bicara sama kamu, ucap ayah dengan perlahan. Tidak lama ibu mengantarkan air putih untuk ayah dan ikut duduk di sebelahku. Vin, anggap aja ayah ini sedang bicara secara dewasa padamu ya. Bicara orang dewasa itu harus tegas dan bijaksana. Walau ini berat, tapi ayah adalah pemimpin di keluarga ini. Kelak kamu juga akan menjadi pemimpin. Dan kamu sekarang juga pemimpin untuk diri kamu sendiri, Vin, ucap ayah dengan sangat perlahan. Walau aku sudah tahu apa maksud yang akan dikatakan oleh ayah, pasti sama halnya dengan ibu. Baik ya, Kevin paham dan akan bersikap dewasa seperti apa yang barusan ayah katakan, jawabku. Menguatkan hati dan pikiran sekuat mungkin untuk menerima apa yang selanjutnya akan keluar dari mulut ayah. Bulan ini, Vin, tinggal 7 hari lagi habis. Ibu sudah ceritakan sama Kevin, perusahaan ayah yang ayah bangun dengan 2 rekan bisnis ayah tahun ini harus gulung tikar, Vin. Hutang yang semakin banyak dan semakin membengkak, harus terpaksa rumah yang kita tempati sekarang dijual dulu, ucap ayah yang kelihatan sekali malu mengatakan hal ini. Benar sangkaanku sebelumnya, pasti ayah berkata hal ini. Aku tidak menjawab, hanya sesekali menatap ke wajah ibu. Dan ini kali kedua aku melihat ibu meneteskan air matanya. Kondisi pertama aku, ibu dan ayah mengobrolkan hal ini. Minggu depan ayah dan ibu juga Bayu akan pulang ke kota J, ke rumah Eyang di sana. Ibu dan ayah bisa memulai usaha baru seadanya, sekalian nemenin Eyang kamu, jawab ayah perlahan. Lalu aku gimana ya? Tanyaku heran, karena tidak disebut dengan apa yang sudah ayah ucapkan. Kamu tinggal dulu ya, sama Nek Fatimah di kampung. Ayah sudah menghubungi Mang Dharma dan Bineneng, mamang kamu itu. Siapa tahu nanti ayah bisa kirim biaya untuk kamu masuk kuliah di kota B itu. Itu kan cita-cita kamu. Cita-cita kamu itu harus tetap kamu jaga. Sekalian temani nenek di sana ya, jawab ayah dengan berat hati menjelaskan pelan. Aku tidak kaget dan menerima saja ucapan ayah itu. Tapi aku merasa ingin menangis di saat kondisi seperti ini. Ayah masih saja membuat aku kuat dengan harus tetap menjaga cita-citaku, walau memang sangat berat menerima keadaan ini. Yah, padahal kan bisnis ayah itu udah lama. Kenapa bisa seperti ini sih? Tanyaku pelan, tidak bermaksud kurang sopan. Sudahlah, Vin, kamu nanti juga paham. Ibu tahu kamu anak yang pintar, tapi ini bukan masalah untuk seusia kamu, Vin, jawab ibu sambil mengusap kepalaku dengan pelan. Melihat raut wajah ibu dengan segala kesedihan yang tergambar jelas di antara dua kelopak matanya, membuat aku tidak enak hati dan membenarkan apa yang ibu katakan. Sudah bu, tidak apa-apa. Kevin sudah aku anggap dewasa dan wajar kalau dia tahu kenapa-kenapanya. Biar dia juga bisa menerima keadaan ini, jawab ayah menjelaskan. Aku tidak mengerti dengan kondisi seperti ini. Benar kata ibu dan aku tidak menyalahkan apa yang dikatakan ayah. Memang, untuk sebuah keharmonisan keluarga yang sesungguhnya, masalah memang benar-benar dibutuhkan. Keadaannya sangat cepat dan aneh, Vin. Bahkan ini, di luar pemikiran ayah, bahkan rekan bisnis ayah, Pak Denny dan Pak Santoso, jadi berbeda pada ayah dengan kondisi yang seperti ini. Sangat tidak masuk akal, bisnis ayah sudah seusia 2 kali lipat dengan usiamu sekarang, ucap ayah dengan penuh heran. Tidak masuk akal gimana ya maksudnya? Tanyaku
yang merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh ayah. Karena yang aku tahu ayah seseorang yang sangat logis berpikir. Segala diperhitungkan dan tidak pernah asal-asalan untuk apapun. Itu didikan yang aku rasakan. Semuanya aneh, Vin. Seperti ada hal lain. Karena analisis ayah sudah benar-benar, tapi kenyataannya seperti ini. Ini sudah hampir 1 tahun kondisinya kayak gini, jawab ayah menjelaskan pelan. Akhirnya obrolan itu aku bisa menerimanya. Menerima sekali karena penjelasan dari ayah, walau ada kalimat aneh dan tidak masuk akal, yang membuat pertanyaan ayah menjadi pertanyaanku juga, masuk dalam sistem otak dan perasaanku. Bukan soal tidak menerima kondisi seperti ini, tapi ayah bahkan tidak bisa menjelaskan secara logis untuk anak seusiaku. 3 hari tersisa aku meninggalkan kota, di mana industri berkembang pesat di kota ini. Harus aku relakan dengan lapang dada, karena keadaan bangkrutnya usaha ayah. Awalnya tidak ada pertanyaan. Sekarang pertanyaan kenapa tentang ini terjadi ada dalam pikiranku. Setelah aku merapikan berkas-berkas untuk kuliah, segala alat-alatku, dari mulai laptop, HP, dan lain-lainnya, untuk kepindahanku ke rumah nenek di kampung, aku sudah siapkan semuanya. Dalam hatiku biarkan saja mengalir hidup ini, walau harus mengorbankan ego dan segala yang aku inginkan. Kak, kata ibu, kakak nggak ikut ke rumah Eyang, dan aku akan sekolah di sana, ucap Bayu sangat sedih. Nggak apa-apa, Bayu harus kuat ya. Mau janjikan sama kakak, jawabku pelan. Apa itu kak? Tanya Bayu. Janji jagain ibu. Bayu kuat, Bayu laki-laki. Kalau ada yang berani jahatin ibu, Bayu harus berani, jangan takut. Jangan nyerah ya, ucapku sambil meneteskan air mata. Hari semakin berganti, ini seperti sebuah perpisahan yang berat dengan Bayu dan keluarga. Tapi aku percaya perpisahan terbaik untuk sebuah pertemuan terbaik juga nantinya. Mang Dharma datang lebih cepat 1 hari sebelum ayah, ibu, dan Bayu pergi menuju ke kota J, ke rumah Eyang. Dan aku sudah siap menuju perjalanan baru, kehidupan bersama nenek. Walau masih dengan pertanyaan, keanehan yang pernah ayah ucapkan. Kedatangan Mang Dharma, adik kedua ayah, ke rumah merupakan hari di mana aku harus benar-benar berpisah dengan ayah, ibu, dan Bayu. Juga segala kenangan dengan rumah ini yang sudah hampir lebih 15 tahun aku sudah tinggal di sini. Sambil menyiapkan semuanya yang akan aku bawa ke rumah nenek di kampung, aku melihat percakapan ayah dan Mang Dharma sangat tegang. Dari raut muka mereka terlihat membahas sesuatu yang mungkin aku juga tidak akan paham. Tapi Dharma, semua ini di luar nalar saya, ucap ayah sangat keras, yang membuat aku pun mendengar jelas apa yang dikatakan ayah. Tidak lama obrolan mereka berdua, ayah dan Mang Dharma, tiba-tiba ibu masuk ke kamarku. Vin, ingat ya, hati-hati nanti di sana. Kondisinya lagi seperti ini. Jagain nenek, mau bagaimanapun kamu adalah darah daging ayahmu. Ibu gak mau kamu kenapa-napa ketika jauh dengan ibu dan ayah, ucap ibu dengan serius menatap mataku. Kevin sebenarnya belum paham sekali apa yang terjadi, Bu. Tapi kalau pesan ibu seperti itu pada aku akan lakukan. Ibu juga harus janji akan baik-baik saja di sana, di rumah Eyang, ucapku tegas. Tiba-tiba saja jendela kamarku tertutup dengan keras. Gebrak! Otomatis aku dan ibu sangat kaget. Padahal tidak ada angin sekencang itu. Aku hanya melihat raut wajah ibu yang sama dengan aku. Raut wajah yang heran. Ibu hanya menggelengkan kepalanya. Bu, Kevin, ayo. Mang Dharma nunggu, gak bisa lama, katanya masih ada urusan lagi, teriak ayah. Ibu mengecup keningku sambil meneteskan air mata. Kevin janji akan baik-baik saja, Bu, ucapku sambil memeluk ibu. Hari ini adalah hari perpisahan yang tidak pernah terbesit dalam pikiranku sebelumnya. Hari di mana aku menerima hanya dengan tuntutan keadaan, tidak bisa berbuat apapun. Ayo Vin, perjalanan lumayan ke rumah nenek, sekitar 4 jam kalau lancar dan gak macet,
ucap Mang Darma. Baik Mang, ayo. Aku masukkan bawaanku dulu ya Mang, jawabku. Kemudian memasukkan semua bawaanku ke dalam mobil. Aku tidak tega melihat Bayu, hanya melihatku saja. Mungkin di usia dia belum mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Untuk aku pun sama, belum benar-benar mengerti. Apalagi ibu bilang, darah daging. Dan segala kehati-hatian soal pesan dari ibu. Setelah salam mencium tangan ibu dan berpelukan dengan Bayu, kemudian mendekat pada ayah. Ayah hanya menepuk-nepuk pundakku berkali-kali tanpa ucapan apapun. Aku bisa mengerti ayah juga pasti berusaha kuat. Untuk terakhir kalinya, aku melihat rumah. Mobil perlahan mundur keluar dari gerbang. Aku melihat sosok nenek tua di samping ayah dengan sangat jelas. Nenek-nenek tua bungkuk, menggunakan kebaya hijau, dengan rambut hampir menutup mukanya. Aku melihatnya di spion mobil. Karena kaget, aku buang tatapan langsung ke depan. Setelah mobil berbelok keluar gerbang, otomatis aku melihatnya dari samping dan itu sudah tidak ada. Hah? Tarikan napasku yang tidak percaya dengan apa yang sudah aku lihat tadi. Kenapa, Vin? Tanya Mang Darma. Gak apa-apa, Mang. Iya, Mang. Lisa sama Dewi sudah pada besar dong ya, Mang? Tanya aku untuk menenangkan suasana agar Mang Darma tidak curiga. Lisa kelas 3 SMP sekarang, Vin. Dewi baru masuk SD tahun ini. Vin, kalau mau tidur, tidur aja. Perjalanannya lumayan lama ke rumah nenek, ucap Mang Darma. Seingat aku rumah Mang Darma tidak jauh dari rumah nenek. Sekitar 1,5 jam dari rumah nenek. Rumah Mang Darma tepat di kabupaten, sementara nenek di ujung kabupaten atau kampung di kabupaten yang sama dengan Mang Darma. Sedang mengingat soal Lisa, Dewi dan rumah Mang Darma, sosok nenek yang barusan aku lihat kembali lagi teringat dalam pikiranku. Pertanyaannya, siapa nenek tua itu? Karena aku ingat betul, tidak pernah ada tetangga nenek-nenek dan tidak mungkin tiba-tiba ada di sebelah ayah. Entah dari mana datangnya, pikiranku menyangkutkan dengan apa yang dikatakan ayah soal kebangkrutan dan omongan ibu soal darah daging. Semakin aku pikirkan, semakin mata ini sangat berat. Berat sekali. Perlahan aku paksa buka mata. Semakin tertutup kedua mata ini. Mang, awas! Di depan belokan tajam. Jangan terlalu ngebut, ucapku membentak Mang Darma. Iya, Amang lihat kok, Vin. Tenang aja, gak usah teriak-teriak, sahut Mang Darma membentak balik. Benar saja, dari arah berlawanan ada mobil yang sama melaju kencang, bahkan sangat kencang. Akhirnya tabrakan tidak bisa dihindarkan karena mobil itu keluar dari jalur dan tepat menabrak bagian depan mobil yang sedang aku tumpangi. Aku melihat di samping, kepala Mang Darma tepat berada di setir kemudi mobil, sudah penuh dengan darah. Bahkan darahnya sudah menutupi hampir semua bagian mukanya. Vin, ucap Mang Darma menatapku sambil tersenyum menakutkan dengan mata melotot. Hampir matanya seperti akan keluar. Aku tidak bisa menjawab, hanya ketakutan melihat muka Mang Darma dan tatapan seperti itu padaku. Tiba-tiba Mang Darma memejamkan kembali matanya dengan perlahan. Karena masih dalam keadaan kalap dan masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi, aku segera keluar dari mobil dengan keadaan mobil yang sudah sangat hancur bagian depannya. Dari jarak jauh, tidak terlalu jauh, terlihat nenek bongkok berjalan mendekat padaku. Bahkan aku hanya terpaku mematung. Semakin dekat, aku melihat ke belakang nenek yang berjalan bongkok itu. Ada seorang anak kecil. Kak, kamu kenapa, Nak? Ucap nenek tua itu terbata-bata, dengan suara yang sangat serak sekali, dan hampir bagian mukanya tertutup rambut yang putih. Aku kecelakaan, Nek. Dalam mobil ada pamanku. Tolong, Nek, ucapku menjelaskan dengan sangat ketakutan. Kamu anaknya Asep Darmawan kan? Tanya nenek tua itu sambil tertawa dan tetap dengan suara yang terbata-bata yang membuat aku semakin ketakutan. Ini adikmu. Sama dengan kamu, ucap nenek tua
sambil menarik anak kecil di belakang badannya itu. Yang membuat aku kaget dan sangat tidak percaya, anak kecil itu adalah adikku Bayu. Mukanya sama penuh darah, bahkan aku melihat jelas kaki dan tangannya sudah tidak ada. Aku tidak berkata apapun, hanya diam, melihat sesuatu yang tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Darah, daging, ucap nenek tua itu dengan perlahan menatapku, tanpa bola mata di sebelahnya. Ah, Bayu, teriakku sangat kencang sekali. Vin, Vin, bangun Vin, ucap Mang Dharma menepuk bahu. Hah, hah, iya Mang, jawabku terengos-engos. Kenapa kamu Vin? Mimpi apa? Segala teriak Bayu lagi. Nih minum, sebentar lagi kita sampai Vin, ucap Mang Dharma sambil menyodorkan air minum. Aku tidak menjawab, masih tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami barusan. Aku melihat jam yang aku pakai. Gila, aku sudah tidur sangat lama sekali, ucapku dalam hati. Sudah, jangan pikir yang tidak-tidak. Mamang tahu kondisi seperti ini tidak akan bisa membuat kamu cepat menerima dengan apa yang terjadi. Bayu adikmu akan baik-baik aja, apalagi dia dengan ibu dan ayahnya, Vin, ucap Mang Dharma. Aku masih tidak bisa menjawab, melamun melihat pemandangan yang memang rasanya hampir semakin dekat menuju rumah nenek. Hutan dan sawah juga perbukitan adalah salah satu yang aku ingat. Ketika 3 tahun yang lalu aku terakhir ke sini, ketika kakek meninggal. Sisanya ayah dan ibu yang sering berkunjung menjenguk nenek di kampung. Semakin aku ingat dengan perkataan Mang Dharma bahwa ayah, ibu dan Bayu akan baik-baik saja. Aku mencoba mengingat kembali mimpi itu. Tabrakan, Mang Dharma berdarah, nenek bongkok, ucapku dalam hati. Dan langsung teringat sosok nenek yang sebelumnya aku lihat ketika berangkat meninggalkan rumah beberapa jam ke belakang. Iya, warna baju dan sosoknya sama persis, ucapku lagi dalam hati. Tapi kenapa dia mengucapkan? Aku masih mengingat perlahan. Darah daging dan nama ayah, dan kenapa sosoknya begitu menyeramkan sekali. Lalu kenapa aku tidak biasanya tidur siang dan mimpi dengan sosok nenek tua bongkok itu? Pertanyaan akan keanehan yang aku alami barusan menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Kebetulan yang tidak aku aminkan, andai itu terjadi dengan darah yang berceceran yang aku ingat, itu sangat di luar keinginanku. Akhirnya Vin, sampai juga. Kamu turunkan semua barang kamu ya. Amang tidak akan turun dulu, soalnya buru-buru, paling nenek di dalam. Ketuk aja pintunya, ucap Mang Dharma tergesa-gesa. Baik Mang, kalau gitu, jawabku. Segera aku turunkan semua di depan rumah nenek ini. Rumah ini berada di ujung kampung, paling ujung. Nenek terbilang orang yang terpandang di sini, karena dulunya juga kakek adalah tokoh di kampung ini, yang terbilang sukses karena anak-anaknya terbilang sukses juga. Ayah, Mang Dharma, dan Mang Yudi, adik ketiga, semuanya bisa dikatakan sangat berada. Dan tidak heran di tahun ini, dan sudah lama juga, nenek termasuk juragan kebun, yang juga mempunyai banyak kebun sayur-sayuran dan pisang. Makanya tidak heran rumah sebesar ini hanya berisi nenek, Mang Deni, orang kepercayaan kakek dan nenek, dan Bi Isoh, istri Mang Deni. Segera Mang Dharma pamit, bahkan terbilang terburu-buru dengan cara dia memarkirkan mobilnya. Kok bisa sih? Padahal ke rumah ibunya sendiri Mang Dharma tidak pamit dulu. Heran, ucapku dalam hati, sambil berjalan membawa semua barang bawaanku menuju depan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, ucapku pelan sambil mengetuk pintu. Menunggu sambil duduk di teras depan, aku hanya melamunkan tentang mimpi yang sudah aku alami barusan. Semakin aku mengikuti arah dan mencoba mengartikan mimpi itu, semakin membuat pusing di kepalaku terjadi lagi, seperti kejadian di dalam mobil. Tidak lama dari kejauhan, nenek sedang berjalan pelan. Usia yang sudah sangat tua tidak membuat nenek bisa diam di rumah. Begitu yang pernah aku dengar tentang nenek dari ayah. Cucu nenek udah nunggu lama nak, ucap nenek. Barusan nek, tapi Mang Dharma langsung pulang gitu aja, ucapku
sambil cium tangan nenek. Ya udah, gak apa-apa nak. Ayo masuk. Padahal masuk saja tidak dikunci. Nenek baru pulang dari kebun. Biarin bawaan kamu, nanti suruh si Denny yang bawa ya, sahut nenek sambil menggelengkan kepala. Aku juga heran, kenapa Mang Dharma seburu-buru itu, tapi aku tidak hiraukan. Segera aku masuk ke dalam rumah dan langsung mengobrol panjang dengan nenek. Tentang kebun, ayah dan juga tentang usia nenek. Sangat hangat. Aku rasa setiap wanita memiliki kehangatan berbeda dari kasih dan ketulusan yang aku rasakan. Nenek dan ibu dalam hal ini sama saja. Rumah nenek terbilang sangat terawat karena ada Mang Denny dan Bi Iso yang memang sudah lama semenjak kakek meninggal tinggal di rumah nenek. Apalagi Mang Denny orang kepercayaan kakek dan nenek sudah lama sekali. Seperti anak kecil yang baru bertemu dengan ibunya, aku diperlakukan begitu manja oleh nenek. Karena wajar juga aku cucu lelaki paling besar setelah Lisa dan Dewi. Karena Mang Yudi sampai saat ini belum memiliki keturunan. Sore berganti menuju malam tanpa kompromi, mengabari ibu hanya lewat pesan dan itu juga sangat susah terkirim karena sinyal sangat susah sekali di kampung ini. Kehangatan dengan nenek berganti oleh dinginnya malam di kampung ini. Setelah menunggu Mang Denny yang tidak kunjung datang, akhirnya aku sendiri yang membawa semua barang bawaan ke dalam kamar yang sudah nenek sediakan untukku sebelumnya. Kamarku di rumah ini bagian belakang yang menghadap ke teras belakang, tempat di mana untuk berkumpul keluarga. Dan di belakang teras itu ada kebun pisang yang terbilang sangat luas dan sangat rapi. Nak, nenek tuh sehabis isya biasanya suka langsung tidur. Tidak apa-apa ya, nenek tinggal dulu. Pintu di sini jarang dikunci. Nanti juga Iso sama Denny pasti kesini, ucap nenek perlahan di depan pintu kamar. Baik nek, gak apa-apa. Aku sepanjang jalan menuju ke sini tidur lama sepertinya akan susah tidur, palingan ya main game di laptop, jawabku. Jam berganti dengan cepat, pandangan mata pada laptop tidak membuat aku mengantuk. Tidak terasa malam pertama kepindahan aku ke rumah nenek terbilang cepat. Dengan semua keadaan yang terjadi yang masih bisa aku pahami seutuhnya, aku ingat tidur di mobil sudah sangat lama. Tapi kenapa tentang mimpi itu terbayang kembali. Aku buang jauh-jauh hal itu, semakin fokus pada game. Kenyataannya tidak bisa sama sekali. Aku mendengar di dapur seperti ada orang yang berjalan. Aku pikir itu pasti Mang Denny dan niatan untuk bangun dan menyapa Mang Denny. Tapi posisi yang sudah nyaman akhirnya hanya membuat aku melamun. Menatap ke arah jendela, aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tidak terasa sekali. Aku tutupkan laptop yang ada di pangkuanku karena posisiku menyandar pada dinding tembok. Aku melihat di depan teras belakang itu ada orang yang sedang menyapu. Pikirku itu adalah Bi Iso, istri Mang Denny. Aku hiraukan lagi dengan rebahan di kasur sambil memperhatikan yang aku pikir Bi Iso tersebut. Tapi ada hal yang membuat aneh. Masa nyapunya gak pindah? Kok tempatnya di situ-situ saja? Ucapku pelan dan heran. Segera aku bangkit, mendekat pada jendela untuk sekedar memastikan. Sayangnya posisinya hanya membelakangi aku. Yang terlihat hanya rambut yang terurai hampir sampai paha. Aku sedikit melamun. Apa benar itu Bi Iso? Tanyaku. Aku hiraukan dan segera aku menutup gorden jendela, kembali tiduran dan berpikir, masa iya Bi Iso jam segini sih nyapu? Tidak lama kemudian mata mengantuk, sangat ngantuk sekali. Semoga tidak mimpi aneh lagi, ucapku. Tiba-tiba aku mendengar suara sapu yang mengenai tanah. Srek, srek. Begitu berulang-ulang, membuat aku bangun langsung dan mata terbuka. Aku melihat jam dan ternyata baru 15 menit saja aku tertidur. Niat hati ingin membuka gorden jendela, pasti aku bisa memastikan siapa yang menyapu itu. Tapi aku sangat dan benar-benar mengantuk sekali. Gila Yudi itu, aku saja masih hidup, masa sudah mau bagian-bagian tanah? Lagian itu sudah milik Asep. Lagian semua sudah dibagi, masih saja mau hak kakaknya sendiri, ucap nenek dengan sangat keras. Membuat aku membuka kedua mata.
Ternyata hari sudah sangat pagi. Segera aku bangun dan menuju ruang dapur, di mana nenek dan Mang Denny sedang mengobrol. Mang, ucapku sambil bersalaman. Aduh Kevin, udah makin gede aja kamu. Udah dewasa kelihatannya nih anak. Anak Asep nek, jawab Mang Denny sambil tertawa. Nak, kamu pasti kebangun karena suara nenek ya? Gak apa-apa, kamu juga harus tahu, biar jadi belajar. Jangan kayak paman kamu itu si Yudi, ucap nenek yang masih emosi. Setelah itu nenek cerita, barusan Mang Denny kasih kabar titipan pesan dari Yudi via telepon suruh menanyakan surat tanah bagian ayahku pada nenek. Katanya mau dipinjam dulu, buat jaminan pinjam uang ke bank untuk menambah modal usahanya. Otomatis membuat nenek marah karena itu bagian ayahku. Untung semalam ada Kevin, bapaknya Iso semalam sakit. Jadinya Amang tidak kesini Vin. Pikir Amang, nenek tidak akan sendiri karena ada Kevin. Karena Amang tahu kalau Kevin kemarin udah datang, lihat mobil Mang Dharma di jalan, ucap Mang Denny. Ucapan Mang Denny sangat tenang, tapi ucapannya itu yang membuat aku kaget di pagi ini. Lalu aku pikir yang semalam berjalan ke dapur Mang Denny dan perempuan yang semalam menyapu itu Bi Iso. Berarti salah. Kenapa nak? Kok jadi ngelamun gitu? Tanya nenek sambil mengusap kepalaku. Gak apa-apa nek, kayaknya masih enak aja tidur. Capek habis perjalanan ke sini, ucapku, memberikan alasan agar tidak curiga. Vin, nanti ikut Mamang belajar bertani, berkebun. Tadi nenek udah bilang suruh ngajarin kamu. Lumayan. Tuh, tanah hak ayah kamu itu bisa dijadikan kebun sayuran. Hasilnya nanti ikut Amang juga ke pasar belajar. Begitu ya nek, ucap Mang Denny. Bener nak, ayah kamu itu dulu waktu seusia kamu jago banget ikut kakek kamu tuh. Makanya nenek gak heran dia paling sukses. Tapi gak tahu kenapa tahun ini segalanya bangkrut. Nenek udah saranin buat jual tanah hak dia, tapi dia selalu bilang selama nenek selalu ada, itu belum hak dia, ucap nenek. Kelihatan bersedih dan tidak tega dengan kondisi ayah sekarang. Aku hanya mengiyakan apa yang dikatakan Mang Denny dan nenek. Walau pikiranku hanya tentang kejadian semalam, kejadian sebelumnya dan kejadian-kejadian yang mulai tidak masuk di akal. Semuanya terjadi setelah kebangkrutan ayah ini. Setelah mandi, kemudian sarapan, aku dan Mang Denny segera menuju ke perkebunan sayuran milik nenek. Menurut Mang Denny, nenek biasanya hanya sore saja datang ke kebun. Itu juga jarang, hanya kalau ada tengkulak saja untuk transaksi keuangan. Sementara Mang Denny lah yang mengatur semua petani, stok pupuk dan lain-lain. Memang tidak terlalu banyak pegawai nenek, hanya orang-orang sekitar kampung saja. Itu juga semua dulunya udah kerja sama almarhum kakek. Memang hal ini aku sudah mengetahui sebelumnya dari cerita ayah. Mang, tanah yang kata nenek hak ayah, yang mana sih? Tanya aku sambil berjalan menuju kebun. Nah ini yang kita injak tuh tanah ayah kamu Vin. Lihat, bersebelahan langsung sama hal nenek. Makanya waktu kemarin suruh nenek jual biar nutupin hutang ayah kamu. Udah banyak yang pengen beli, jawab Mang Denny. Oh ini Mang, enak banget ya Mang, luas lagi, jawabku singkat sambil memperhatikan sekitar dengan detail. Makanya Mang Yudi, adik ayah kamu, ingin pinjam dulu suratnya untuk ke bank. Nenek sampai marah kayak barusan pas kamu bangun tadi, jawab Mang Denny. Iyalah pikirku, pasti sudah dibagi-bagi hak warisnya. Kenapa Mang Yudi malah begitu? Bukannya dia juga pasti sudah punya bagiannya tersendiri. Sampai di kebun, pagi ini ada beberapa petani yang sedang kerja menyirami, kasih pupuk dan lain-lain. Aku belajar hari ini banyak hal dari Mang Deden. Seperti dunia baru saja setelah dunia sebelumnya gelap. Sekarang dunia begitu terang dengan ambisi yang semangat. Siapa tahu dari hasil belajar ini aku bisa masuk kuliah tahun ini.
Setelah banyak belajar hal baru hari ini, sore semakin berganti dan benar saja, nenek tidak kesini, hanya Bi Isoh yang dari kejauhan berjalan. "Mang, itu Bi Isoh kan?" tanya aku. "Iya, kamu masih ingat Vin? Padahal lama sekali ya gak ketemu," jawab Mang Denny. "Ingatlah," jawabku sambil tersenyum. Tidak lama Bi Isoh mendekat dengan membawa makanan untuk aku dan Mang Denny. Setelah mengobrol dengan Bi Isoh dan Mang Denny, aku baru sadar Bi Isoh menggunakan jilbab, sementara malam itu yang menyapu sama sekali tidak menggunakan jilbab. Bahkan rambutnya sangat panjang menutupi paha. Di sini aku kembali teringat kejadian malam itu. "Kenapa Vin? Kok ngelamun gitu? Enak gak makanannya?" "Maaf, di kampung ya gini-gini aja Vin makanannya," ucap Bi Isoh. "Enak kopi, enak banget malah. Aku lagi ngelamun soal besok rencana sama Mamang. Katanya mau mulai suruh orang bersih-bersih lahan ayah. Padahal aku belum izin sama ayah," jawabku sambil bercanda. Padahal iya, aku memikirkan hal semalam itu. Akhirnya sore datang dengan cepat. Satu persatu petani kebun mulai pamit pulang. Begitu juga dengan Mang Denny dan Bi Isoh yang mengajakku segera pulang. Namun aku tolak dan menyuruh Mang Denny dan Bi Isoh untuk pulang duluan saja, karena aku melihat HP di sini sinyalnya lumayan bagus dan segera aku kirim pesan yang tidak sempat terkirim malam itu. Pasti ayah, ibu, dan Bayu masih di perjalanan untuk menuju ke kota J karena hari ini selang 1 hari kesini. Mereka semua baru berangkat menuju kota J ke rumah Eyang. Sambil nunggu balasan pesan yang aku kirim ke ibu, sekitar 10 menit lagi menuju waktu sholat maghrib. Aku masih duduk di tempat yang sama, menghadap ke arah perkebunan sayuran milik nenek ini. Melihat 2-3 kali HP hanya sekedar mengecek pulsa dan jaringan saja. Seketika aku masih melihat salah satu petani, perempuan itu tua, di ujung sana, ujung kebun yang masih berjalan, mondar-mandir. Rajin sekali ibu itu, sampai jam segini masih aja ada di kebun, ucapku dalam hati. "Belum pulang bu," teriakku. "Udah sore sekali ini, ayo bu pulang," teriakku lagi. Sama sekali perempuan tua itu tidak merespon teriakanku. Pikirku mungkin tanggung sedang mengerjakan sesuatu. Lalu aku abaikan, karena sudah azan maghrib berkumandang dan balasan pesan dari ibu tak kunjung juga ada. Segeralah aku melangkah untuk pulang ke rumah. Baru saja beberapa langkah aku masih kepikiran tentang sosok perempuan tua itu yang masih di kebun. Segera aku menengok ke belakang dan sudah tidak ada. Pikirku mungkin sudah pergi pulang sama denganku. Dari kejauhan aku melihat ada mobil Mang Yudi, adik ayah ketiga, parkir tepat di depan rumah nenek. Mungkin ada keperluan, pikirku. Aku melangkah pelan dan duduk di depan teras depan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari obrolan nenek, Mang Denny, Bi Isoh, dan Mang Yudi. "Asep melulu. Aku udah telepon dia. Katanya boleh-boleh saja. Bahkan dia bilang mau aku jual juga terserah bu," ucap Mang Yudi keras. "Selama masih ada ibu, Asep, Dharma, dan kamu, ingat, tidak punya hak Yud. Kevin saja anaknya tidak jadi kuliah tahun ini. Ibu suruh jual tanah itu buat biaya dia. Dia masih menghargai ibu masih hidup. Lagian tanah itu mau dijadikan Kevin sama Denny kebun. Paham kamu?" jawab nenek membentak Mang Yudi. Telingaku tidak siap mendengarkan hal ini, karena ini bukan porsiku sebagai cucu dan anak dari ayah. Tapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Mang Yudi tentang ayah yang memperbolehkan Mang Yudi menjualnya, sedikit tidak mungkin keputusan ayah seperti itu. Apa Kevin mau berkebun juga? Mana mungkin, anak manja yang biasa hidup di kota dan dengan segalanya dikasih sama Asep mau kotor-kotoran. "Ibu dan kamu Denny, jangan mengada-ngada," ucap Mang Yudi masih dengan nada keras. Karena aku sudah tidak tahan dengan ucapan Mang Yudi seperti itu, segera aku masuk dalam. "Assalamualaikum." Ada Mang Yudi," ucapku dengan pelan, dan segera salam ke Mang Yudi. Dan seketika ruangan tengah tempat di mana mereka sedang ngobrol hening, yang membuat aku heran dan tidak percaya. Mang Yudi bicara seperti tadi, sambil berdiri di depan nenek. Nak, kenapa baru pulang?" kata Denny
Kamu cepat bisanya belajar berkebun sayurannya, ucap nenek dengan tenang, menutupi apa yang sedang terjadi. Padahal dari teras aku sudah mendengar langsung. Alhamdulillah nek, itu tidak terlalu sulit. Besok kata Mang Denny, mau segera dibersihin lahan sebelah itu. Dan aku udah mau belajar lebih lagi, ucapku. Sengaja dan niat sekali bicara seperti itu. Ya udah bu, aku pamit. Lagian masih ada urusan aku, ucap Mang Yudi yang kemudian berjalan ke arahku. Semoga lancar niatan kamu, Vin, ucap Mang Yudi ke arahku, kemudian pergi dengan tatapan berbeda padaku. Aku melihat Bi Iso dan Mang Denny seperti tidak enak. Segera nenek mengajak kami semua untuk makan di dapur. Di dapur nenek bertanya apa aku mendengar omongan Mang Yudi. Aku jawab tidak, karena untuk membuat suasana kembali normal. Mau bagaimanapun juga omongan Mang Yudi barusan sedikit meremehkan aku. Apalagi tujuan dia kesini untuk menjual tanah milik dan hak ayah. Selesai makan, mandi. Kemudian aku mengobrol dengan Mang Denny tentang rencana untuk besok. Semua Mang Denny jelaskan dengan rinci. Aku bahkan menulisnya karena ini adalah ilmu baru bagiku. Di penghujung obrolan aku bertanya pada Mang Denny. Mang, tadi pas pulang sore, aku yang pulang terakhir bukan? Tanya aku. Iyalah Vin, siapa lagi coba yang ada di kebun itu? Jawab Mang Denny. Dek. Jawaban kali kedua dari Mang Denny yang membuat aku kaget. Lantas siapa lagi sosok perempuan tua itu? Sudah 2 kali kejadian tentang sosok aneh itu yang aku lihat, walau aku masih berpikiran jernih. Kenapa Vin tanya gitu? Tanya Mang Denny. Tidak apa-apa, cuma aku lihat seperti masih ada yang kerja di ujung kebun itu, Mang. Oh, itu paling BIG Vin. Dia emang suka gitu, biasanya pulang paling akhir, jawab Mang Denny. Dengan jawaban seperti itu aku tidak menyangka hal itu aneh, dan aku menerima apa yang dikatakan oleh Mang Denny. Ternyata BIG. Setelah obrolan malam itu, segera aku masuk kamar, pamit. Semoga benar itu BIG, seperti apa yang dikatakan oleh Mang Denny. Sama sekali tidak ada niatan untuk main game terlebih dulu. Aku segera pejamkan mata. Seperti ada bau melati, aku buka mata melihat jam baru jam 10. Aku abaikan lagi. Bau itu semakin menyengat dan sangat menyengat. Aku pastikan ini benar-benar melati. Aku bangun, duduk di kasur dan mencoba dari mana asalnya bau itu. Jendela tertutup, pintu apalagi. Aku hidupkan lampu kamar. Nak, kenapa belum tidur? Ucap suara nenek. Sambil mengetuk pintu, aku bukakan dan aku dibuat mematung. Tidak ada siapapun, membuat aku benar-benar ketakutan. Segera aku berjalan ke arah kamar, dan aku buka pintu kamar nenek perlahan sangat pelan. Sedikit pintu terbuka, aku melihat nenek ada di atas kasur tidur. Keberanianku sudah tidak ada lagi. Aku putuskan tidur di ruang tengah di atas sofa. Setidaknya aku tidak mencium bau wangi melati itu. Sebelum mata terpejam, aku masih menebak-nebak dan harus aku iyakan. Sekarang aku merasakan gangguan yang tidak masuk akal. Besok aku harus bicara sama ibu dan ayah tentang apa yang aku rasakan akhir-akhir ini, yang sudah membuat aku tidak kuat untuk merasakannya sendiri saja. Pagi hari ketiga aku dibangunkan oleh Mang Denny dan bertanya kenapa tidur di sofa. Aku jelaskan aku ketiduran setelah bermain HP semalam itu. Itu hanya alasan, setidaknya tidak muncul pertanyaan lain. Seperti hari kemarin aku kembali ke kebun dengan rencana yang telah aku dan Mang Denny buat. Bibit dan lain-lain model dari nenek setelah ada kesepakatan dengan nenek. Dan aku berharap permulaan ini bisa buat aku menabung untuk kuliah. Lepas waktu siang sekitar jam 2, aku bertanya pada Mang Denny soal BIG. Soal BIG itu yang mana? Dan Mang Denny menunjukkan ke arah seorang perempuan tua. Itu bukan Vin yang kemarin kamu lihat? Tanya Mang Denny. Iya betul Mang, itu, jawabku berbohong. Padahal jauh berbeda dengan apa yang aku lihat kemarin sore. Sama sekali berbeda. Dan aku abaikan saja, karena aku sudah pengen sekali berbicara dengan ibu dan ayah. Halo Bu, gimana kabar Bayu dan ayah? Juga ibu gimana kabarnya? Tanyaku pada ibu via telepon. Alhamdulillah semuanya baik nak. Nak, kamu harus hati-hati ya. Kemarin pas sampai, ayah langsung datang ke guru.
Salah satu di kota ini yang kemudian dulu juga tempat ibu dan eyang sering datang ke pengajiannya. Ada orang yang tidak suka dengan ayah, dan lebih parahnya lagi, dia mengincar darah daging ayah semua. Hari ini Bayu bahkan sakit, nak, ucap ibu perlahan, sambil seperti menahan sakit ingin menangis. Lalu aku harus apa, Bu? Tanyaku masih heran. Minimal kamu hati-hati. Nanti 2 hari lagi ibu kabari ya. Ibu belum bisa lama-lama karena mengurus adik kamu juga. Dan ingat, jangan dulu bicara sama nenek, takutnya jadi rusuh semuanya. Jawab ibu perlahan. Baiklah, Bu. Kenapa harus darah daging ayah, Bu? Aku udah ngalamin hal-hal aneh di sini, Bu, ucapku pelan, ketakutan. Semuanya belum jelas, nak. Pokoknya kamu cerita saja sama Mang Denny. Malam ini ayah mau telepon Mang Denny. Sabar dulu ya, nak. Jawab ibu menenangkan aku. Setelah percakapan singkat itu dengan ibu, semangat yang aku bangun sebelumnya sedikit goyah. Keadaan apa lagi ini? Baru saja aku mau memulai. Harus ada lagi masalah yang harus dan tidak bisa tolak menyeret paksa. Pada keadaan saat ini, dan kenapa harus darah daging? Siapa orang yang benar-benar tega melakukan hal ini pada keluargaku? Apa maunya dan apa tujuannya? Vin, sini. Segera aku mendekat pada Mang Denny karena teriakannya sangat kencang. Kenapa, Mang? Kaget. Teriak kencang sekali, jawabku sambil mendekat. Ya gak kencang gimana? Amang panggil-panggil, kamunya malah ngelamun. Setelah Amang lihat, kamu beres telepon Vin, ucap Mang Denny heran. Nanti malam kata ibu, katanya ayah mau telepon sama Amang. Amang masih sibuk gitu, Mang. Jawabku singkat. Ya udah. Ayo, fokus lagi tanam ini. Nggak apa-apa, capek sedikit sama kotor sedikit. Nanti juga terbiasa. Lagian Amang juga pengen bicara soal kebangkrutan ayah. Tapi kemarin rasanya waktunya belum tepat aja, ucap Mang Denny. Setelah obrolan singkat itu dengan Mang Denny, aku melanjutkan aktivitas di kebun ini. Walau hanya sebagian dulu saja sebagai uji coba tanah. Menurut Mang Denny, ini adalah awal yang baik. Karena kurang dari 1 hari, orang yang kerja membersihkan tanah dan mengaruk tanah terhitung cepat. Setelah sore sebelum pulang ke rumah, aku mengabari ibu melalui pesan. Bu, di rumah agak sulit sinyal. Tapi kalau ibu mau telepon, ntar aku tanya dulu ke Mang Denny di sekitaran rumah sebelah mana yang bisa terima telepon. Nanti aku kabari lagi ya, Bu. Menunggu sebentar, akhirnya pesan itu terkirim dan aku merasa lega. Sambil berjalan dekat Mang Denny, berbicara soal semua rencana perkebunan sayuran itu. Sampai di rumah sekarang aku mulai terbiasa. Makan, mandi, kemudian setelah maghrib mengobrol dengan nenek tentang aktivitasku hari tadi. Sepertinya nenek menganggap aku tidak mengetahui betul sebenarnya yang terjadi apa. Bahkan juga nenek menganggap aku hanya anak-anak pada usiaku sekarang. Tidak lama Biso manggil Mang Denny. Katanya HP-nya berdering di dapur. Segera Mang Denny ke sana dan aku bisa menebak pasti itu panggilan dari ayah. Sebagaimana ibu sore tadi bilang. Nek, emang di dapur sinyalnya bagus ya? Bagus, nak. Sebelah dapur itu ada kursi. Dari dulu biasanya di situ almarhum kakek, Mang Denny. Bahkan nenek juga kalau telepon ayah kamu, jawab nenek. Seperti biasanya juga nenek pamit. Istirahatnya katanya barusan siang sudah ketemu tengkulak. Dan suruh aku beberapa hari ke depan lagi ikut sama Mang Denny ke pasar untuk mengirim hasil panen perkebunan. Dan aku mengiyakan karena itu akan menjadi pengalaman baru lainnya lagi. Segera aku menuju ke dapur untuk mengambil air minum sebelum masuk ke kamar untuk istirahat. Bukan begitu, Kang. Dharma sama Yudi sudah pada gila semua itu. Aku gak tahu gimana nantinya kalau nenek. Mohon maaf kalau nenek sudah tiada. Soal warisan dan kekuasaan bisa sampai berdarah. Udah banyak kejadian seperti itu, ucap Mang Denny perlahan. Segera aku tengok dan pastikan benar saja dengan muka yang sangat kesal. Mang Denny sedang telepon dan aku yakin itu ayah.
Karena tidak sopan mendengar ucapan yang dikatakan Mang Denny, segera aku ke kamar dengan perasaan yang ikut kesal, seperti apa yang dikatakan Mang Denny barusan. Terbaring dengan beberapa masalah yang ada di pikiranku, walau badan sangat lelah dan mencoba untuk mengabaikannya, ternyata sulit, sangat sulit. Baru saja aku terlelap, tiba-tiba, "Vin, udah tidur belum? Ini Amang, boleh masuk gak?" ucap Mang Denny. "Boleh Mang, masuk aja," ucapku dengan suara yang sudah sangat lemas. "Maaf ya, Amang ganggu Vin," ucap Mang Denny yang tiba-tiba memeluk aku dengan erat. "Gak apa-apa Mang." "Kenapa Mang? Kok tiba-tiba sedih gitu?" tanyaku. "Barusan Amang telepon lama sekali dengan ayah. Lihat, sekarang aja jam 11, ucap Mang Denny menuju ke arah jam dinding. "Iya Mang, kayaknya aku benar-benar lelah Mang hari ini, sampai gak kerasa tertidur begitu saja," jawabku pelan. Memang benar, perasaan barusan masih saja memikirkan hal-hal aneh tentang ayah dan apa yang dikatakan oleh Mang Denny. "Kamu harus sabar ya. Kebangkrutan dan keadaan 1 tahun terakhir tentang usaha ayah kamu itu bukan semata-mata bisnis Vin. Tapi ada orang yang gak suka dan menggunakan hal-hal yang sama sekali dilarang oleh agama sekalipun, bersekutu dengan setan untuk membuat keadaan keluarga kamu seperti ini," ucap Mang Denny dengan tatapan kosong. "Aku juga ngerasa kayak gitu Mang. Soalnya sebelum kepulanganku ke sini, aku melihat sosok nenek tua di rumah masuk ke dalam mimpi Mang. Bahkan di mimpi itu, aku dengan Mang Dharma dan Bayu di bawah nenek tua itu," ucapku pelan. Tiba-tiba Mang Denny menatap kaget ke arahku. Aku pun sama kagetnya dengan tatapan Mang Denny seperti itu. "Mang kenapa menatapnya gitu? Kaget aku," ucapku. "Amang lebih kaget makanya. Lihatnya begitu. Di luar tidak terlalu dingin malam ini. Ngobrol di luar ayo Vin, di teras belakang. Kebetulan Bi Iso juga udah tidur. Nanti Amang bikinin kopi. Kamu ngerokok enggak?" jawab Mang Denny. "Boleh Mang, sekalian istirahat santai di teras. Enak kayaknya." "Ngerokok sih Mang, tapi enggak sering. Malu sama nenek," ucapku. Segera aku dan Mang Denny keluar dari kamar dan menuju teras. Aku duduk di teras belakang yang menghadap ke rumah. Di belakang teras adalah kebun pisang yang sangat luas. Karena di arah dapur aku melihat Mang Denny sedang membuat kopi. Di arah dapur aku melihat perempuan di tempat pencucian piring, tepat sekali di belakang Mang Denny yang sedang menunggu air mendidih. Posisinya saling membelakangi Mang Denny. Tapi aku tidak melihat jelas karena jendela dapur yang gordenya sudah tertutup. Aku abaikan saja, pikirku. Bi Iso bangun dan mencuci piring. Tidak lama HP-ku bergetar dan melihat ada satu pesan masuk. Melihat sinyal di sini, tempat aku duduk lumayan ada satu sinyal. "Iya nak, gak apa-apa. Nanti ayah cerita banyak ke Mang Denny. Kamu anggap Mang Denny ini ayah kamu ya. Ibu bakalan telepon kamu pagi saja. Semangat berkebun dan bertani ya nak. Anak ibu yang pintar dan yakin kamu bisa," pesan balasan dari ibu. Aku membacanya sangat sedih, apalagi kalimat terakhir dari ibu, karena aku juga yakin ibu mengetiknya sama denganku, dengan perasaan yang sama. Bagaimanapun batin anak dan ibunya sama. "Ini Vin kopinya, ini rokoknya." "Gak apa-apa, tenang aja. Nenek gak bakalan tahu kok," ucap Mang Denny. "Ya Mang, makasih." Katanya Bi Iso tidur, tapi tadi malah cuci piring," tanyaku santai. "Cuci piring apa? Orang Amang barusan sendirian Vin." "Lantas itu siapa?" Aku langsung kaget, sangat kaget sekali. Dan benar-benar kaget, karena yang aku lihat itu sangat jelas. "Udahlah Vin, Amang udah dengar tentang barusan yang kamu katakan. Dan itu sesuai dengan yang ayah kamu bicarakan di telepon. Itu benar adanya Vin. Yang mengganggu keluarga kamu dan kamu juga Bayu adalah sosok nenek tua bongkok," jawab Mang Denny pelan. "Jadi yang selama ini aku lihat semua, perempuan yang menyapu yang aku kira Bi Iso, perempuan yang aku lihat di kebun dan barusan yang aku lihat itu benar adalah makhluk gaib Mang?" tanyaku dengan ketakutan dan heran.
Iya Vin, bener. Ayah udah cerita bertemu dengan guru yang kamu di sana, di kota J. Jadinya sekarang tugas Amang itu jagain kamu. Kalau ada apa-apa, bilang ke Amang, jangan sungkan-sungkan ya. Jawab Mang Denny pelan. Memang kenapa sama aku dan Bayu yang harus menjadi korbannya juga? Tanyaku penasaran. Vin, kalau musuh kita orang, yang kelihatan itu enak Vin. Bisa hati-hati. Kalau yang gak bisa kita lihat, gimana? Susah dan sangat bahaya. Bayu sakit, sampai diinfus hari ini di rumah eyang kamu. Ayah kamu menitipkan ini. Sudah Amang tulis. Kata ayah, kamu rajin-rajin sholat dan baca wirid ini sehabis sholat ya. Ucap Mang Denny sambil memberikan secari kertas. Benar, kadang suasana dan keadaan menarik paksa aku masuk ke dalamnya tanpa kompromi sama sekali. Dan sekarang mendengar apa yang diucapkan oleh Mang Denny membuat aku terdiam. Padahal belum 1 minggu keadaannya sudah separah ini. Kenapa ayah tidak bicara langsung pada aku, Mang? Tanyaku. Dia gak tega, Vin. Dia merasa berdosa. Yang seharusnya kamu untuk mengejar mimpi-mimpi kamu, malah kamu dalam kondisi kayak gini. Kamu tahu kenapa Amang bisa setenang ini? Tanya Mang Denny perlahan. Kenapa, Mang? Tanya aku. Karena kalau Amang tidak tenang, bagaimana bisa berpikir jernih? Besok Amang tidak akan ke kebun. Kamu lanjutin saja seperti kemarin ya, sambil belajar lagi ngontrol petani. Seperti yang udah Amang ajarkan. Amang mau ada perlu dulu, jawab Mang Denny. Malam ini dibalik ketakutan dan kabar buruk tentang Bayu, masih saja ada orang yang bisa membuat aku tenang. Padahal yang aku rasakan sekarang tidak tahu harus seperti apa. Obrolan dengan Mang Denny setidaknya membuat aku tenang. Malam semakin larut, kondisi semakin sangat tidak membaik. Aku dan Mang Denny bubar dengan perjanjian. Aku harus terbuka dengan apapun yang aku lihat, rasakan, dan lain-lain kepada Mang Denny. Memasuki kembali ke kamar dan terbaring, sekarang aku bisa mengerti. Semuanya memang bukan kebetulan. Semuanya ada ulah di balik kejadian ini. Aku hanya menghela napas berkali-kali untuk memulai membaca beberapa ayat sebelum tidur. Aku diikuti. Ada yang ingin aku menjadi korban. Bahkan Bayu harus masuk rumah sakit, ucapku dalam hati. Karena lelah dan tidur larut malam, sehingga tidurku semalam sangat cukup. Hari ini setelah apa yang dikatakan Mang Denny, aku yang akan ke perkebunan sendirian melanjutkan pekerjaan kemarin. Nak, apa benar kata Denny? Kamu sekarang mau ke kebun sendirian? Mendingan temenin nenek saja siang ini. Ada tengkulak pisang yang mau melihat pisang, biar kamu juga tahu soal harga dan lain-lain. Nanti nenek kasih tahu. Selanjutnya, ini juga kamu saja yang urus ya. Hasilnya untuk kamu tabung, ucap nenek sambil makan pagi denganku. Memang tidak apa-apa, Nek. Kan Mang Denny mau ada perlu katanya, jawabku. Tidak apa-apa, Nak. Ada iso barusan setelah memasak yang udah ke kebun. Denny berangkat pagi sekali, bahkan tidak sempat pamit sama nenek juga, jawab nenek. Mau kemana sih, Nek? Emangnya Mang Denny itu? Tanyaku. Nenek tanya ke Iso malah tidak tahu. Ada kepentingan mendadak sepertinya, jawab nenek. Sepertinya ada kaitannya dengan obrolan semalam dan aku heran. Kenapa semalam aku tidak bertanya juga? Apa memang sudah mengantuk dan lelah juga? Setelah makan dan mandi aku menyempatkan mengabari ibu dulu, bercerita dengan Mang Denny dan bilang jangan khawatir dan tidak lupa untuk terus mengabari apa saja yang terjadi, walaupun harus lewat Mang Denny sekalipun. Tidak terlalu siang benar saja, tengkulak yang dikatakan nenek sudah ada di belakang, di teras dia sedang duduk. Tepat di mana semalam aku mengobrol. Tidak lama nenek mengenalkanku dengan sangat bangganya dan bilang bahwa selanjutnya dengan akulah Pak Sobar, tengkulak pisang itu, akan berurusan soal harga dan lain-lainnya. Aku memperhatikan betul obrolan nenek dengan Pak Sobar. Bagaimana caranya nenek bernegosiasi dan bagaimana caranya memprediksi pisang yang nantinya akan dipanen.
Ternyata benar-benar ada hitungannya. Tidak secara asal dan keuntungannya pun sudah bisa ditebak.